Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GBD Papan Mas. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus pagi hari ini kita boleh kembali beribadah memuji nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi, kita akan datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita seperti wanita mengurapimu. Nyanyi semua ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini sebentar kita akan berdoa, kita akan mulaikan ibadah kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa dan kita minta Om Dika untuk pimpin dalam doa. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Ikutin Om Dika berdoa semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap hati kami agar kami memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu dengan hati yang tulus. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam 12 tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, banyak oknum yang tidak senang saat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Tetapi Tuhan, kami mau bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir dari dalam hati kami agar kami boleh fokus dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kelas balita, kelas Deborah, kelas Priscilla, semuanya sungguh-sungguh datang memuji nama Tuhan.
kita tetap berdiri ya. Tante belum suruh duduk ya. Walaupun kita berjauh, Tante tahu loh siapa yang duduk, siapa yang belum duduk. Puji Tuhan. Siap bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian kita. Akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Puji Tuhan. Siapa mau menjadi pahlawan Kristus? Saya mau tanya dulu. Marcel, mau gak jadi pahlawan iblis? Tidak, kita harus menjadi pahlawan Kristus. Kita angkat lagi pujian ini sekali lagi. Semua bernyanyi ya. Pakai gerakan ya. Akulah pahlawan Kristus. Pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Puji Tuhan. Kalau kita menjadi pahlawan Kristus, siapa menjadi lawan kita? Tidak ada. Tapi kita menjadi pahlawan Kristus. Haleluya. Tetap berdiri ya. Siapa yang udah capek? Kita kembali angkat pujian kita. Kasih Yesus manis dan indah. Manis dan indah, oh, sungguh indah. Tinggi, tak teratasi, dalam, tak terselami, luas, tak terkelilingi, oh, sungguh indah. Si Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh, sungguh indah. Tinggi, tak teratasi, dalam, tak terselami, luas, tak terkelilingi, oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh, sungguh indah. Tinggi, tak teratasi, dalam, tak terselami, luas, tak terkelilingi, oh, sungguh indah. Puji Tuhan. Udah capek anak-anak sekolah minggu? Belum ya? Kita angkat satu lagi pujian kita. King Kong badannya besar. Haleluya. Pakai gerakannya. Badannya besar, tapi kakinya pendek.
anak-anak sekolah minggu, kita sudah banyak memberikan pujian kita kepada Tuhan. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Anak-anak sekolah minggu semua lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah banyak memberikan puji-pujian kami kepada Tuhan. Biarlah puji-pujian kami dapat berkenan di dalam hati-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami supaya firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hati kami yang baik. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan pikiran kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, anak sekolah minggu silakan duduk semuanya. Kita akan dengar firman Tuhan. Buka telinganya lebar-lebar ya. Dengerin tante. Kita buka kitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Di situ judulnya adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Tadi cerita firman Tuhan judulnya adalah Maria dan Marta. Di situ ceritanya adalah Marta sebelum Tuhan Yesus tiba di sebuah kampung. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak siapa yang menunggu dia di rumah? Pasti tahu, ya. Nah, pada saat dia bertemu dengan Marta, Marta mengundang Yesus untuk hadir di rumahnya. Pada saat Yesus datang ke rumah Marta dan Maria,
Sampai mereka di rumah, Marta langsung kemana? Duduk atau ke dapur? Marta langsung pergi ke dapur. Ngapain dia ke dapur ya? Dia pergi ke dapur untuk memasak. Dia mau memasak buat Tuhan Yesus. Dia mau masak yang banyak. Nah, tetapi saudaranya Maria, dia sudah menantikan Tuhan Yesus. Dia pada saat Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Tuhan Yesus sudah melihat bahwa Maria sedang menantikan Tuhan Yesus. Dia tidak memperdulikan hal-hal dunia seperti saudaranya Marta. Tapi dia memperdulikan bahwa Yesus datang ke rumahnya, dia pasti sangat bergembira. Dia pasti sangat bersuka cita bahwa Yesus datang ke rumahnya. Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Maria? Yaitu cerita tentang firman Tuhan. Bukan seperti saudaranya Marta. Dia lebih mengutamakan memasak di dapur. Nah, pada saat itu Marta melihat bahwa saudaranya Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Dia merasa iri apa tidak? Dia pasti iri karena saudaranya itu tidak membantu dia. Nah, pada saat itu dia datang kepada Tuhan. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tidakkah engkau lihat bahwa saudaraku tidak memperdulikan aku? Suruhlah dia membantu aku, katanya. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Marta, Marta, engkau banyak menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi apa kata Tuhan Yesus tadi? Di ayat 41, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu-satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria, dia lebih mementingkan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, misalnya tante datang ke rumah anak-anak sekolah minggu, misalnya tante datang ke rumah Valentino. Nah, pada saat saya datang ke rumah Valentino, saya misalnya ketemu di jalan, dia mengajak saya datang ke rumahnya. Nah, saya datang ke rumahnya, sampai saya di rumah Valentino langsung ke dapur, bikin segala makanan. Nah, saya kecewa tidak? Pasti kecewa. Tuhan Yesus juga seperti itu. Dia melihat Marta langsung pergi ke dapur. Tapi Tuhan Yesus melihat Maria. Dia langsung duduk di bawah kaki Tuhan. Maria mau mendengarkan perkataan Tuhan. Apa tadi Tuhan Yesus katakan kepada Marta? Marta, Marta, engkau banyak menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya ada satu saja yang lebih penting. Yaitu mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Maria adalah hubungannya dengan Tuhan Yesus dekat apa bagaimana? Dia hubungannya dengan Tuhan Yesus dekat. Nah, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus dekat hubungan kita kepada Tuhan. Nah, misalnya kalau pada hari Minggu, anak-anak sekolah minggu mau beribadah, tapi tiba-tiba ketemu sama temannya, ayo nggak usah kau beribadah, kita main aja katanya. Mau nggak diajak temannya main? Kita harus tidak mau, jangan ya. Saya tidak mau, saya harus beribadah. Nah, ingat Maria, dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan. Nah, Maria di dalam hatinya ada satu hal, yaitu saya harus mengutamakan Tuhan. Saya harus menomorsatukan Tuhan. Tapi saudaranya Marta menomorsatukan Tuhan atau menomorduakannya? Menomorduakannya. Tidak seperti saudaranya Maria. Maria lebih mengutamakan Tuhan. Nah, apa yang didengarkan Maria dari Tuhan Yesus tidak bisa diambil oleh saudaranya Marta. Anak-anak sekolah minggu juga begitu. Kalau kita beribadah, kita dengar firman Tuhan. Nah, kalau ada saudara kita yang tidak beribadah, tidak bisa mereka ambil firman Tuhan yang kita dengarkan. Oleh sebab itu, marilah anak-anak sekolah minggu, mulai dari kelas balita, kelas Priscilla, Deborah, kita harus tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Seperti Maria, kita harus selalu duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau bangun pagi, kita harus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tadi di sini yang bersaudara adalah Maria dan Marta. Yang lebih taat kepada Tuhan siapa? Marta atau Maria? Maria, bukan Marta. Nah, Marta dia adalah menomorduakan Tuhan. Nah, kalau kita juga dinomorduakan sama orang tua kita, kita pasti sakit
hati. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar, harus menomorsatukan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Nanti kalau kita sudah beribadah di rumah Tuhan, kita kembali beribadah bersama-sama. Nanti tante tanya ya, makanya ingat firman Tuhan yang tante sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang Marta dan Maria. Ingat ya, nanti tante tanya kelas balita, kelas Priscilla, kelas Deborah. Siapa nanti yang masih ingat, tante kasih hadiah ya. Kalau nanti kita sudah beribadah di rumah Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, cerita firman Tuhan. Sampai di sini kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu bagi kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu kami Bapa. Mulai dari kelas balita Priscilla, Deborah. Engkau lihat anak-anak ini Tuhan. Mereka mau beribadah memuji nama-Mu. Mereka mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi semua anak-anak sekolah minggu kami Bapa. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran mereka, supaya firman yang kami sampaikan Tuhan boleh tertanam dalam hati mereka, agar mulai saat ini Tuhan Yesus hidup mereka terbimbing atas kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu kami Bapa. Ajar mereka seperti Maria yang selalu duduk dengar-dengaran di bawah kaki Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, firman Allah yang kami taburkan pada pagi hari ini kepada anak-anak sekolah minggu kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan, firman yang mereka dengarkan membimbing kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman-Mu dari hati mereka, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin, kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Lewat mereka mendengarkan firman-Mu, kami yakin percaya Tuhan tetap menyertai mereka. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Sampai berjumpa lagi.